Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suasana Ramadan ini di tahun 2026 1447 Hijriah harus kita jadikan sebagai kekuatan untuk menggeser paradigma. Kadang-kadang suasana konsumtivitas kita sangat mendominasi, sehingga apapun yang kita maknai dari Ramadan ini, alat ukurnya adalah kepentingan konsumtivitas. Sebenarnya tidak salah, tapi sepertinya kurang sempurna. Inilah yang menjadi kekuatan kepada kita bagaimana mengukur diri. Jadi kalau kita lihat Al-Baqarah 183 itu, yang Allah menyebutkan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Variabel berfikirnya itu bisa kita lihat secara khusus ya. Kalau makna selama ini kita sebut bahwa orang-orang berpuasa adalah orang-orang beriman, maka sekarang kita rubah paradigmanya. Bahwa apakah kita berpuasa itu memakai keimanan supaya lebih produktif. Karena banyak orang yang berpuasa dalam konteks tidak makan dan tidak minum selama bulan Ramadan ini justru tidak merubah apapun dalam perjalanan hidupnya. Jadi kalau seandainya kita rubah misalnya, wahai orang-orang yang berpuasa, apakah engkau pakai imanmu ketika kau berpuasa sehingga suasana kehidupan, akses sosial, akses vertikal secara teologik kepada Tuhanmu berubah secara drastis. Karena memang yang diinginkan itu adalah kemampuan merubah paradigma dari manusia biasa yang berada di bulan Ramadan, yang kadang-kadang hidupnya masih tersuasanakan dengan hal-hal yang subhat, yang baik dikerjain, yang jahat juga masih belum ditinggalin. Nah sekarang setelah berada di bulan Ramadan, yang selalu para ulama kita menyebut sebagai pesantren kehidupan, itu bisa merubah paradigma. Jadi kalau orang puasa pakai keimanan secara kontekstual, maka dia akan terhindar dari keinginannya untuk berbuat dosa. Dan ini yang menjadi penting dalam perjalanan hidup kita. Tribuners yang dirahmati Allah. Ya, jadi kalau disebut kutiba alaikumussyam dan konteksnya adalah amanu, orang beriman. Orang beriman itu pandai membangun suasana horizontal yang seimbang dengan suasana vertikal, yang energinya ya seperti yang disebut hablum minallah, hablum minannas. Anda kalau mau buat jahat, pertanyaannya, kejahatan itu berkontribusi apa kepada hidup Anda? Itu satu. Kalau nggak ada kontribusinya, sarannya nggak usah dilakuin. Nah, yang kedua, sensitivitas sosial. Hati-hati itu. Kadang-kadang kita ini butuh feedback dari orang. Ini yang aneh kadang. Saya mau kasih tahu, itu puasa di hari pertama. Lalu dia kasih bukaan ke tetangganya, ke jirannya, 1 mangkok bubur ayam. Terus dipulangin mangkoknya. Tapi nggak ada isinya, dia masih tenang. Karena dia ingin berbuat baik selama bulan Ramadan. Tuh hari kedua dia kasih lagi bubur kacang hijau 1 mangkok. Masih dipulangin mangkoknya tapi nggak ada isinya. Masih sudah mulai menggerutu hatinya. Waduh, pelit kali nih tetanggaku ini. Masa dikasih bukaan terus nggak dibalas itu. Nah yang hari ketiga dia kasih lagi bubur pulut hitam 1 mangkok. Masih juga mangkoknya dipulangin tanpa isinya. Langsung dia berdakwah sama anak-anaknya. Dia bilang, hei kalian nanti kalau sudah nikah, jangan seperti tetangga kita ini. Pelit sekali dia. Dikasih bukaan tapi tidak dibalas ke kita. Nah hati-hati ya. Saya mau kasih tahu begini. Kadang-kadang kita harus mampu fokus pada kebaikan yang kita lakukan tanpa feedback apapun dari manusia. Karena kita ini salah paham sebenarnya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah karena kebaikan itu diperintahkan oleh Allah. Allah yang perintahkan loh. Illallazina amanu wa amilus solihat. Kan begitu ayatnya dalam surah Al-Asr. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu yang perintahin Allah. Nah, kalau kita berbuat amal soleh kepada manusia dan yang memerintahkannya adalah Allah, maka minta pujiannya harusnya dari Allah. Begitu, bukan dari manusia. Kalau dia pakai dari manusia, kita ini akan sering merasa sakit hati, baperan. Kenapa? Masa
saya udah ngasih bukaan terus nggak dibalas, ya pertanyaannya kan nggak ada tanggung jawab untuk membalas. Jadi penting di situ agar keikhlasan menjadi variabel khusus yang didapat oleh orang yang berpuasa selama bulan Ramadan. Akses aksiologiknya, manfaatnya atau tujuannya adalah bagaimana nanti setelah bulan Ramadan semua orang-orang yang berpuasa ini, ya orang muslim yang berpuasa ini punya mindset yang jauh lebih produktif. Dia senang berbuat baik dan tidak begitu fokus mencari kebaikan orang. Dan kalau orang semua sudah berbuat baik, maka semua orang akan fokus pada kebaikannya. Nah, kebaikan itu secara sentimental akan menjauhkan seseorang pelan-pelan dari keinginannya berbuat jahat. Logika yang terbangun sederhana aja. Masa saya sudah berbuat baik tapi saya masih melakukan dosa-dosa atau kejahatan yang Allah larang? Itu yang nggak boleh, ya, itu yang nggak mungkin. Jadi akhirnya akselerasi tentang ayat, ya misalnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu kan ada ayatnya begitu. Sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan sholatnya yang secara langsung mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi orang yang sholat daya sensitivitasnya hidup, sehingga daya sensitivitas yang hidup itulah membuat dia tak lagi tertarik melakukan dosa-dosa, termasuk dosa yang besar. Tribuners yang dirahmati Allah, maka tidak lagi ada puasa dan kegiatan Ramadan yang seremonialistik. Kalau bahasa Medannya ece-ece. Ya, kadang-kadang kita ini rumitnya kan begitu, ya. Baru lagi azan muazin di masjid subuh, ya masih lagi bilang as-sholatu khairum minan naum, terus udah nanya sama istri, kita buka apa nanti sore? Bayangkan tuh, masih 1 menit loh puasanya, coba. Kenapa? Karena konsentrasi kita di bulan Ramadan bukan tentang berpuasanya, bukan tentang membangun akselerasi ketika tidak makan dan tidak minum, apa yang mau dirubah dari diri kita. Bukan itu yang muncul. Justru yang dicari adalah kapan berbukanya, buka apa gitu. Jadi konsumtivitas. Nah, paradigma ini yang pelan-pelan harus kita rubah. Jadi hal-hal yang sifatnya simbolik, yang interaksinya sangat simbolik, harus menjadi sesuatu yang kita hindari pelan-pelan. Supaya apa? Supaya bangsa ini, Indonesia ini bisa berubah, sebab salah satu ikhtiar dan usahanya adalah orang-orang muslim yang berpuasa selama bulan Ramadan mampu terikat hatinya secara aksiologik, secara tujuan, ya, bahwa puasa Ramadan ini bisa merubah karakter kehidupan manusia. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini dalam hidup memang harus berusaha. Dan semuanya sifat usaha itu kan karakternya ya ikhtiar, ya. Kalau berusaha jadi orang baik aja belum bisa baik, apalagi tidak berusaha. Itu logika yang harus dibangun. Maka oleh karena itu, inilah menjadi kesempatan, ya. Kalau kita lihat pandangan guru kita Profesor Quraisy Shihab misalnya, yang dia mengatakan kalau orang masih berada di bulan Ramadan berarti ada dua komponen yang dia sedang dapati. Pertama, umurnya masih Allah beri, ya, karena umur memang nggak bisa kita intervensi karena itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala dengan segala takdir. Yang kedua, Allah masih memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki keadaan hidupnya di Ramadan ini. Makanya secara psikologi harusnya orang-orang yang masih diberikan Allah kesempatan berada di bulan Ramadan mampu membangun ruang spesial. Ramadan ini selain dari bulan yang nggak bisa kita tolak hadirnya, Ramadan ini juga harus menjadi value yang membangun diferensiasi antara kita yang dulu dengan kita yang sekarang, dan mudah-mudahan dengan kita yang akan datang. Semoga Ramadan ini membangun produktivitas dan kita semua mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ajak kita untuk ikut membangun bangsa ini dengan ikhtiar, tidak mengkotak-kotakkan orang dengan orang, tapi kita bersinergi membangun di tempat yang kita mampu. Dan salah satu alat ukurnya adalah puasa di bulan Ramadan harus memudahkan orang, merubah karakter dan memperbaiki karakter untuk bangsa yang jauh lebih berkah.
Demikian, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat menikmati bulan Ramadan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.